Shalom Bethlehemers, selamat datang di dalam ibadah online GSCA Bethlehem. Dan secara khusus, malam ini adalah malam terakhir di tahun 2024. Kita mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang tahun ini. Momen akhir tahun ini mengingatkan kita tentang sebuah perjalanan yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Pasti ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang membawa kita semakin mengenal Tuhan dan itu dapat menjadi kesaksian yang akan memberkati banyak orang. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya, sesaat lagi kita sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2025. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2024, percayalah bahwa Tuhan juga akan senantiasa menyertai kita di tahun yang baru. Amin. Di dalam ibadah ini, kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing. Kami juga mengajak Bethlehemers semua untuk tetap dapat terhubung dengan kami melalui aplikasi GSCA Bethlehem yang dapat diunduh melalui App Store atau Play Store yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing. Atau dapat juga menghubungi kami melalui WhatsApp Sekretariat Gereja, akun media sosial GSCA Bethlehem, dan mengunjungi website kami di www.gscabethlehem.or.id. Saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari persiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang terkasih. Dan kita akan memulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024 ini, sampai kami pada akhirnya tiba di penghujung tahun 2024. Dan Tuhan juga kami percaya akan menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam menghadapi tahun 2025. Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami untuk kami sama-sama menerima berkat pada saat kami memuji memuliakan nama-Mu, saat kami mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kami. Kami percaya setiap apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu di tempat mereka masing-masing, waktu mereka membuka hati dan pikiran mereka dan seluruh keberadaan mereka, mereka boleh menerima sesuatu kekuatan yang baru dari Tuhan untuk mereka bisa menghadapi hari-hari ke depan di tahun yang baru. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu dan berkatilah setiap unsur perjamuan kudus yang disiapkan di rumah seluruh Bethlehemers Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dan ikut bersama-sama beribadah, merasakan hadirat Tuhan. Urapi dan berkati perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga sungguh kami dapat mengingat kematian Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu dan kami mau menyerahkan ibadah online kami pada malam hari ini di ujung tahun 2024 ke dalam tangan kasih sayang-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang bersama-sama siap beribadah, katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah kerjakan tahun kemarin. Dan serahkan tahun ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan pimpin, Tuhan akan menolong kita dalam segala keadaan. Haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan, memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan kita hari ini. Haleluya. Kuat tangan-Mu memegangku, tak pernah Kau lepaskan hidupku. Ku aman dalam genggaman-Mu, sebab Kau menjamin seluruh hidupku. Dan ku ceritakan pada dunia perbuatan-Mu ajaib. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan, ku
Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kuat tanganmu memegangku, tak pernah kau lepaskan hidupku. Ku aman dalam genggamanmu, kau menjamin seluruh hidupku. Kan ku ceritakan pada dunia perbuatanmu ajaib. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Yesus, namamu Yesus. Amin. Yang berkuasa dan perkasa, namamu Yesus, namamu Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama di atas segala nama. Ceritakanlah kepada dunia bahwa Yesus nama yang kuat. Haleluya. Ku ceritakan pada dunia perbuatanmu ajaib. Kan ku ceritakan pada dunia, Amin. perbuatanmu ajaib. Sama-sama katakan. Tinggikan, ku agungkan namanya Yesus, Amin. namamu Yesus. Yang berkuasa, yang perkasa, namamu Yesus, namamu Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Yesus, namamu Yesus, Yesus, Yesus. Yang berkuasa, amin, dan perkasa, namamu Yesus, namamu Yesus, namamu Yesus, namamu Yesus, namamu Yesus, namamu Yesus, di atas segalanya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan pada hari ini. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Kita sekarang hati nyanyikan lagu ini. Tak pernah ku ragukan segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau selalu bersamaku untuk memberiku kekuatan di dalam kesesakan. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Yesus, rencana-Mu indah bagiku. Masa depanku ku serahkan padamu. Yesus, denganmu ku berpegang teguh. Ajaib perbuatanmu, hatiku selalu bersyukur. Inilah isi hati kami Tuhan, kami nyatakan kepadamu. Tak pernah ku ragukan segala kebaikan-Mu di dalam hidupku. Kau selalu bersamaku
ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang besar yang menyertai kehidupan kami dari musim ke musim Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Yesus, rencanamu indah bagiku, masa depanku diserahkan padamu. Yesus, denganmu ku berpegang teguh, ajak perbuatanmu. Hatiku selalu bersyukur. Yesus, rencanamu indah bagiku, masa depanku ku serahkan padamu. Yesus, denganmu ku berpegang teguh, ajak perbuatanmu. Hatiku selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Hidup karena anugerah dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Naikkan dengan segenap hatimu. Terima kasihlah atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima
kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasihlah apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita penyertaan, dan itu sempurna dalam kehidupan kita. Tak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan kepadamu Tuhan, inilah penyembahan kami. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada hari ini. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, inilah doa kami kepadamu.
bahwa kami ingin terus belajar mengikut Yesus, mengiring Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang menyertai kami, memampukan kami untuk bisa hidup mengiring Yesus, hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami terus semakin hari, semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami mau belajar akan firman Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, Guru Agung kami, ajari kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga firman itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Diberkatilah pembacaan firman, perenungan firman hari ini. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Damai sejahtera Tuhan ada atas kita semua. Dan saya juga mau mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus saling mengasihi, hidup saling mengasihi. Dan juga hidup kita bisa saling memberkati, membangun kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, dan hari ini tepat kita berada di penghujung tahun 2024. Tanggal 31 Desember 2024. Dan kita bersiap untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Dan perenungan singkat firman Tuhan hari ini, saya ambil judul dengan The Best is Yet to Come. Atau yang terbaik masih akan datang. Ini merupakan sebuah semangat, sebuah encouragement, sebuah kekuatan, pengharapan bahwa ada hal-hal yang terbaik atau ada hal yang lebih baik di depan kita yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Nah, kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan-rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita, life is a journey. Kehidupan kita itu seperti sebuah perjalanan yang melalui namanya masa atau waktu. Kita berjalan dalam sebuah masa atau waktu. Dan dalam waktu itu kita mengenal yang namanya past. Itu bicara tentang masa lalu, masa yang sudah dilewati. Kemudian juga kita mengenal dengan present atau now, sekarang. Itu adalah masa sekarang di mana waktu sedang apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ini adalah masa sekarang. Kemudian bicara tentang future. Itu bicara tentang masa depan atau masa depan yang akan kita lalui. Waktu yang akan kita lewati. Tahun 2024 sebentar lagi akan berlalu dan itu menjadi masa lalu kita, pas kita. Dan kita akan masuk tahun 2025 itu menjadi masa depan kita. Dan saat ini kita hidup di titik tengah di antara masa lalu dan masa depan kita yang disebut dengan present atau sekarang ini. Kita hidup selalu di masa sekarang. Kita bukan hidup masa lalu, kita bukan hidup masa depan. Tapi kita hidup, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu dilakukan pada hari ini. Oleh karena itu, setiap keputusan atau setiap sikap kita yang kita lakukan hari ini itu menentukan apakah kita dapat menyelesaikan masa lalu kita dengan baik, berdamai dengan masa lalu kita, melihat setiap rancangan Allah yang mulia dalam kehidupan kita, waktu segala sesuatu yang sudah kita alami sebelumnya. Situasi, tantangan, masalah, kemenangan, dan sebagainya. Apakah kita bisa melihat masa lalu kita dan kita bisa berdamai dengan itu semua. Sehingga itu akan menolong dan mempengaruhi akan masa depan kita. Memang masa lalu tidak dapat diubahkan atau tidak dapat dikembalikan. Tapi kita bisa belajar dari masa lalu kita.
Waktu kita bisa melihat rencana dan rancangan Allah buat kehidupan kita. Dan hari ini, di tengah-tengah di antara masa lalu dan masa depan kita akan belajar sikap seperti apa yang harus kita pelajari. Keputusan seperti apa yang harus kita pelajari di antara masa lalu dan masa depan kita. Bagaimana respon kita, sikap hidup kita terhadap masa lalu, dan sikap hidup kita, respon kita terhadap masa depan kita. Siap belajar ya. Dan kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel. Bagaimana mereka berjalan keluar dari tanah Mesir, menuju dan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Dalam Ulangan 32 ayat 44 sampai 47, ini adalah kondisi atau saat di mana bangsa Israel berada di tengah-tengah setelah selesai berjalan 40 tahun dan mereka akan memasuki tanah perjanjian di seberang sungai Yordan. Dan apa yang Musa lakukan dalam Ulangan 32 ayat 44 sampai 47 ini, Musa berkata demikian. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan telinga bangsa ini segala perkataan nyanyian tadi. Sebelumnya Musa sedang menasehati, ini adalah perkataan Musa terakhir sebelum bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Ada pernyataan, ada nyanyian yang disampaikan. Ayat 45, setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Ini adalah nasihat Musa terakhir. Sesuatu yang penting bahwa bangsa Israel harus ingat tentang perkataan Taurat Tuhan. Apa sih yang Musa sampaikan sebelumnya? Di Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Kalau dirangkumkan ini Musa sedang berbicara demikian. Sebab nama Tuhan yang kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Musa sedang mengajarkan bahwa biar hanya Tuhan yang disampaikan. Dan biar kita memiliki, bangsa Israel harus memiliki hormat kepada Tuhan. Karena apa? Karena gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Musa sedang menyampaikan bahwa ingat. Bahwa Allah kita dia adalah Allah yang setia dan adil. Allah yang pekerjaannya sempurna. Ini yang sedang diingatkan kepada bangsa Israel di titik di mana mereka baru selesai menjalankan 40 tahun di padang gurun dan bersiap untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Oleh karena itu Musa mengingatkan untuk terus mengatakan Taurat firman Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan dan untuk terus memberi hormat kepada Allah. Yang pertama kita akan belajar di sini. Bagaimana respon kita atau sikap hati kita terhadap masa lalu. Apa yang telah kita lalui atau kita alami. Kita buka di Bilangan 33 ayat 1 sampai 49. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Tapi saya akan bacakan di ayat 1 sampai 5 saja. Bilangan 33 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Ayat 2, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka. Yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka.
Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Dalam Bilangan 33 sampai ayat 1 sampai 49 ini bicara tentang tempat-tempat persinggahan orang Israel dalam perjalanannya selama 40 tahun di padang gurun. Dibilang mereka berjalan dari Rameses menuju Sukot dan akhirnya mereka berkemah di Sukot. Kemudian tidak lama lagi mereka berjalan dari Sukot menuju Etam dan berkemah di Etam. Dan seterusnya dari Etam berkemah kemudian di Migol. Dari Migol mereka berjalan lagi kemudian berkemah di Mara. Kemudian mereka berjalan lagi berkemah di Elim. Terus mereka berjalan lagi dan akhirnya mereka berhenti di tepi laut Teberau. Dan seterusnya. Dan Musa menuliskan perjalanan, persinggahan perjalanan mereka selama 40 tahun itu. Dan mencatatnya setidaknya ada 40 tempat lebih persinggahan di mana mereka berkemah dari setiap perjalanan mereka. Apa gunanya? Apa tujuannya Musa untuk menuliskan setiap persinggahan itu untuk berkemah? Yang pertama, tujuannya adalah bahwa pencatatan ini adalah bicara tentang bukti nyata. Bahwa ini adalah kehidupan yang real, bukan sekedar cuma dongeng saja yang diceritakan kepada anak-anak cucu mereka nanti. Bahwa mereka memang berjalan dari satu persinggahan kepada persinggahan. Tapi yang lebihnya, tujuan untuk menuliskan catatan ini. Mereka sedang menuliskan ini, Musa sedang menuliskan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kasih Allah yang nyata. Bicara tentang Dia adalah Allah yang setia dan adil. Yang menyertai bangsa Israel dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Kita tahu dalam perjalanan di padang gurun. Bagaimana Allah menyertai dengan tiang api di waktu malam. Kemudian tiang awan di waktu siang hari. Itu adalah tanda kehadiran Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi yang dialami atau dilalui oleh bangsa Israel. Dalam perjalanannya di padang gurun. Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi masalah. Di Mara kita ingat waktu itu adalah air yang pahit. Kemudian Allah mengadakan mujizat di sana. Itu tanda penyertaan Allah. Dan uniknya dalam setiap pemberhentian mereka mendirikan kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah tempat ibadah orang Israel, bangsa Israel di padang gurun. Dan orang Israel pergi dan menetap itu tergantung dari tanda dari Allah. Ada tanda adikodrati. Allah hadir dalam kemah pertemuan. Melalui berupa dengan awan. Waktu awan naik, mereka sudah bersiap, mereka akan berangkat. Tapi waktu awan itu berhenti, mereka di situ berhenti dan mulai mendirikan kemah. Dan Allah hadir lagi, mereka mendirikan kemah. Yang pertama, kita belajar bagaimana kita merespon tentang masa lalu. Tentang masa yang sudah dilalui. Bahwa kita belajar bahwa apapun yang kita hadapi di masa lalu kita, baik itu kondisi yang baik maupun kurang baik, atau saya nggak mengerti apa yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi, atau sudah lalui selama tahun 2024 ini. Ada yang mengalami kemenangan, mungkin ada yang mengalami sedang masalah dan pergumulan. Tapi mari sama-sama saya mau mengajak. Yang pertama, waktu kita berhenti dalam sebuah pemberhentian. Melewati satu masa lalu kita. Seperti bangsa Israel, mereka mendirikan kemah pertemuan di mana Allah hadir. Saya mau mengajak di akhir tahun 2024 ini. Waktu kita sudah menyelesaikan tahun 2024 ini. Mari dirikan mezbah. Mari dirikan kemah. Di mana Allah hadir. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Dirikan mezbah ucapan syukur kita. Baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama secara komunal. Karena percaya bahwa apa? Bahwa Allah, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil yang tidak pernah meninggalkan kita. Selama 2024, apapun kondisinya,
Dan kita bisa sampai hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu mari yang pertama. Bagaimana kita merespon tentang masa lalu kita. Yaitu kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena waktu kita semakin bersyukur. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Kita bisa semakin mengenal bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga hidup kita semakin hari bisa semakin diubahkan, semakin serupa dengan Yesus. Bersyukur itu belajar untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bersyukur belajar bahwa lebih memilih kebenaran. Dibanding mungkin ada hal-hal yang kita alami setahun sebelumnya. Ada kekecewaan mungkin. Ada kepahitan. Atau bahkan ada kebanggaan. Ada keberhasilan. Tapi bersyukur menandakan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa bilang bahwa semua karena anugerah Tuhan. Musa menuliskan dalam setiap persinggahannya. Bukan agar tahu bahwa nih saya hebat, saya bisa lalui semua itu. Tidak. Tapi Musa sedang menyerukan nama Tuhan. Yang hebat dan setia itu, yang adil itu. Yang menyertai dan menolong. Semua karena Tuhan. Itulah yang pertama, kita belajar bagaimana merespon untuk masa lalu kita. Yaitu kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita merespon atau bersikap terhadap masa depan kita. Yang mungkin seringkali kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Atau mungkin kita sudah bisa melihat masa depan kita, tahu cita-cita kita. Tapi belum tahu apa yang bakalan terjadi dalam apa yang kita akan hadapi di depan kita. Atau kita sudah melihat ada tantangan-tantangan besar yang harus kita hadapi di masa depan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meresponi tentang masa depan. Kita akan belajar juga dari bangsa Israel. Karena dia di titik tengah ini, waktu mereka mulai memasuki, siap-siap masuk ke tanah perjanjian. Kita ingat cerita 12 pengintai yang melaporkan bahwa mereka sudah pergi ke tanah perjanjian. Dan mereka pulang, mereka melaporkan bahwa di tanah perjanjian itu adalah tanah yang begitu baik. Subur, memang melimpah, penuh susu dan madunya. Tetapi mereka juga melaporkan bahwa kota-kota di tempat itu, di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan itu adalah kota-kota yang berkubu. Dan bangsa mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar-besar. Bahkan raksasa yang disebutnya tinggal di tempat itu. Lihat di sini, ada janji Tuhan dalam masa depan kita. Tetapi sekaligus ada tantangan atau masalah yang harus kita hadapi. Pertama, respon tentang masa depan kita. Masihkah kita mau maju atau tidak? Menjalani masa depan kita. Kita ingat dari 12 pengintai itu ada 2 orang dan ada 10 orang. 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dia melihat Allah yang besar dalam setiap masalah dan tantangan yang akan mereka hadapi di depan. Itu Yosua dan Kaleb. Tapi 10 orang itu melihat tantangan dan masalah yang begitu besar. Sehingga mereka tidak dapat melihat atau percaya kepada Tuhan yang besar. Itu adalah 10 orang itu. Apakah mau maju atau tidak? Firman Tuhan berkata maju. Yosua dan Kaleb memutuskan untuk maju. Karena dia bisa melihat Tuhan yang besar. Dalam setiap masalah atau tantangan yang akan dihadapi di depan ini. Justru yang 10 orang, mereka akhirnya mati dan ditinggalkan. Mereka tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana kita meresponi tentang masa depan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Allah bahwa ada janji Tuhan buat kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk masuk kepada masa yang akan datang ini, masa depan kita ini. Seperti Yosua masuk ke tanah perjanjian. Kita akan belajar dari Yosua yang diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun,
abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebab aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, ada 3 hal dalam ayat-ayat yang kita baca saat ini. Bagaimana kita merespon atau bertindak menanggapi tentang masa depan kita, future, masa depan kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk memperoleh janji Tuhan masa depan kita perlu kuat dan teguh percaya sepenuhnya kepada Allah dan kepada firman Tuhan serta janji-janjinya Tuhan. Perlu iman. Meskipun kita melihat ada tantangan besar di depan, kita perlu iman, kita perlu kekuatan, perlu keteguhan hati. Firman Tuhan katakan ini sampai 4 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengthen me. Kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan di masa depan kita perlu kuat dan teguh hati kita. Baik itu ada tantangan dari luar, maupun ada tantangan dari dalam diri kita sendiri. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu kuat dan teguh hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana kita menanggapi masa depan kita, meresponi tentang masa depan kita. Kita perlu punya kekuatan hati, punya keteguhan untuk percaya kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya. Seperti Yosua dan Kaleb, dia percaya, mereka bilang mereka akan datang, mereka akan masuk ke tanah perjanjian dengan nama Tuhan. Mereka penuh dengan kekuatan, dengan penuh keteguhan hati untuk berjalan. Yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Bagaimana kita harus bersikap untuk masa depan kita. Yang kedua, perkatakanlah Taurat Tuhan. Firman Tuhan itu, renungkan itu siang dan malam. Perkatakan firman. Firman Tuhan bilang, perkatakan firman. Kenapa? Waktu firman kita katakan, dia akan masuk lagi kepada kuping kita akan dengar, itu akan menguatkan. Firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat dan teguh karena ada firman yang menopang, yaitu waktu kita memperkatakan firman. Dan merenungkannya siang dan malam. Perkatakan firman yang positif itu. Dan itulah yang akan terjadi. Amsal 18 ayat 21 mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Kemudian Amsal 21 ayat 23 juga mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Jadi betul-betul pentingnya sebuah perkataan. Makanya kenapa firman Tuhan katakan, perkatakanlah firman itu. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita, meneguhkan hati kita. Firman Tuhan itu juga yang akan menolong kita, yang akan menjadi terjadi dalam kehidupan kita. Jangan tambahkan yang negatif dalam hidup kita, perkataan kita. Seringkali kecenderungan orang itu selalu komplain atau bersungut-sungut. Seringkali selalu komplain. Bahkan perkataan kita seringkali merendahkan orang. Marah-marah dan sebagainya. Apa yang kita katakan itu menentukan kehidupan kita. Bahkan apa yang kita katakan itu juga bisa menjaga kita. Yang dibilang menjaga dari kesukaran kalau kita bisa menjaga mulut kita dalam berkata-kata. Oleh karena perkatakan firman. Karena firman Tuhan itu, perhatikan, karena firman Tuhan itu, dalam firman Tuhan ada kuasa untuk menciptakan, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bilang jadilah terang, itu melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Firman Tuhan akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Melalui firman Tuhan yang kita katakan, firman Tuhan juga itu bisa menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Dari tulang-tulang yang kering menjadi hidup yang kembali. Firman Tuhan juga berkata, Dia akan menjadikan sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Oleh karena itu firman Tuhan katakan pada hari ini, waktu kita masuk dalam sebuah masa depan ke depan kita, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang kedua, terus perkatakan firman. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan terus menghasilkan buahnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Itulah pentingnya untuk kita terus memperkatakan firman. Memperkatakan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, bertindaklah hati-hati sesuai yang diperintahkan Tuhan atau sesuai dengan hukum-hukum yang diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Mulai bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan demikian. Demikian juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, mulai bertindak, mulai melakukan sesuatu tapi sesuai dengan perintah Tuhan. Mulai melangkah, mulai melakukan firman Tuhan. Maka setiap tanah dibilang, setiap tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Itu firman Tuhan yang dikatakan kepada Yosua dan itu juga yang dikatakan kepada kita semua. Waktu kita mulai melangkah, iman kita mulai melakukan firman Tuhan. Maka setiap tanah, setiap hal yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Dan firman Tuhan juga itu yang akan melindungi kita dari yang jahat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memagari kita untuk bisa tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menyertai dan akan membuat berhasil setiap perjalananmu. Dan hanya Tuhan yang akan menolong kita. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kesimpulannya, kita sedang berada di titik tengah atau sekarang ini. Di antara masa lalu dan masa yang akan datang. Hidup kita itu selalu dimulai dari hari ini, saat ini. Semua yang kita lakukan itu dimulai dari saat ini. Oleh karena itu, keputusan, sikap hidup yang benar, itu akan menentukan bagaimana kita bisa menyelesaikan masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu kita. Dan kita bisa memasuki masa depan kita dengan penuh keberhasilan. Kesimpulannya adalah yang pertama, bersyukurlah. Saya mau mengajak di ujung tahun ini kita untuk bisa bersyukur, tetap percaya akan janji Tuhan. Yang kedua,
kuatkan dan teguhkan hatimu untuk tak percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, perkatakan firman. Perkatakan yang baik. Perkatakan firman, renungkan firman itu siang dan malam. Dan yang keempat, yang terakhir, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Mulai melangkah sehingga firman Tuhan itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Biar perenungan firman Tuhan hari ini memberkati kita. Di waktu kita akan memasuki tahun yang baru, saya percaya janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Waktu kita terus terkoneksi dengan Tuhan, terus memperkatakan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita semua. Sekali lagi selamat menyambut tahun yang baru sebentar lagi. Mari sama-sama kita bisa berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap pertolongannya dan penyertaan Tuhan di depan karena Dia Allah Immanuel buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan akan kebesaran Tuhan, Kau Allah yang adil dan Allah yang setia buat kami. Kami saat ini berada di penghujung tahun 2024, di mana sebentar lagi 2024 itu akan menjadi masa lalu kami. Dan kami akan memasuki tahun 2025 menjadi masa depan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, apapun yang sudah kami alami di tahun 2024, Tuhan, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang sepertinya mungkin kurang baik. Ada pergumulan-pergumulan masalah yang kami hadapi. Tapi kami tetap percaya bahwa kami bisa hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami juga berdoa baik keberhasilan mungkin tahun 2024 ini yang kami bisa raih. Itu juga semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami. Karena kami tahu semua kekuatan kami itu berasal daripada Tuhan. Kami dapat menanggung segala sesuatu itu karena anugerah Tuhan. Karena Engkau yang ada di dalam kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu buat hidup kami. Dan kami juga dengan penuh percaya Tuhan kepada Allah. Kami perlu kekuatan dan keteguhan hati untuk kami melangkah maju di masa yang akan datang ini. Tuhan, sekali lagi kuatkan dan teguhkan hati kami untuk tetap percaya akan firman dan janji-janji Tuhan. Dan ajar kami untuk terus memperkatakan firman itu. Memperkatakan firman yang menghidupkan. Kalau ada hubungan-hubungan yang mati, kau di dalam nama Tuhan Yesus itu akan dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hal-hal usaha-usaha yang mati, mungkin Tuhan di dalam nama Yesus kami memperkatakan firman itu hidup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga akan menolong Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan biar firman Tuhan itu menjadi kesukaan buat hidup kami. Dan ajar kami juga Roh Kudus, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau bertindak, kami mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, yang membuat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih untuk firman Roh Kudus, hamba-Mu selesai dalam menyampaikan, tapi yang mau percaya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami, membukakan kami untuk kami bisa lebih dalam lagi mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Walau badai berada, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Walau badai menghadang, Kau memegang. Walau bumi bergoncang, Kau setia. Walau badai menghadang,
Puji Tuhan, saya sangat yakin bahwa saudara semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Nathanael pada hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita di akhir tahun ini, dan kita akan segera memasuki tahun yang baru. Kita akan melewati tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Nah, kehidupan kita, saudara, sisa dari kehidupan kita itu ada di depan kita, bukan ada di belakang kita. Berapapun usia saudara, sisa dari hidup kita dalam dunia ini ada di depan kita. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita nggak mengerti apa yang akan terjadi di dalam suasana negara, bangsa kita. Kita juga tidak mengerti apa yang akan terjadi secara ekonomi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi secara global di dalam dunia ini. Namun saudara, ada 4 hal yang pasti yang bisa kita pegang berasal dari firman Tuhan. Minimal ada 4, saudara. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu dikenal sebagai Alfa dan Omega. Dia Allah yang awal dan dia Allah yang akhir. Nah, kalau kehidupan kita sekarang ada di pertengahan perjalanan ini, kita sudah lewati yang setengahnya. Tapi kita akan memasuki tahun yang baru, periode yang baru, musim yang baru dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Oleh sebab itu kita punya satu keyakinan, walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita tahu bahwa Allah sudah ada di depan kita. Dan dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia adalah Allah yang dapat kita pegang, dan dia adalah Allah yang dapat memimpin langkah-langkah kita. Yang pertama, dia Allah sudah ada di depan kita. Dan yang kedua, saudara, yang sudah pasti adalah Allah memiliki masa depan yang baik untuk kita. Dia nggak pernah merencanakan hal yang jahat buat kita. Dia selalu menyediakan sesuatu yang baik di depan kita. Kalaupun perjalanannya menuju masa depan tersebut mungkin nggak mudah, berat, iya. Mungkin menyakitkan kadang-kadang. Atau mungkin juga membuat kita sepertinya pengen menyerah aja Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa masa depan yang Tuhan sediakan buat kita adalah masa depan yang terbaik. Jadi Tuhan sudah ada di depan kita. Dia sediakan masa depan yang baik buat kita. Yang ketiga, saudara, pasti Allah menyertai kita. Karena itu adalah janjinya. Selama bulan Natal kita sudah mendengar ada begitu banyak khotbah mengenai Immanuel. Allah menyertai kita. In our journey, dalam perjalanan kita ke depan, selain Tuhan sudah ada di sana, Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat kita, tapi Tuhan juga akan menyertai perjalanan kita menuju masa depan kita. What a promise! Janji yang luar biasa bahwa dia akan menyertai kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita pegang kuat dan pegang teguh adalah bahwa Allah memberikan janji-janjinya dalam perjalanan kita. Jadi kalau Tuhan sudah ada di depan kita, dia memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Dan dia akan berjalan bersama dengan kita. Dan dalam perjalanannya, dia memberikan janji-janjinya buat kita yang pasti akan dia genapi selama kita hidup benar di dalam firman-Nya. Maka 4 hal ini yang akan menjamin kita bahwa kita punya kepastian, walaupun kita nggak ngerti apa yang terjadi di masa depan. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan ada bersama dengan kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari kita akan pegang bahwa Tuhan sudah ada di depan kita. Dia menyediakan masa depan buat kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dan dia menyediakan janji-janjinya untuk digenapi dalam perjalanan untuk kita. Nah, oleh sebab itu saudara, ini mengawali kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus di hari terakhir dari tahun 2024 ini. Kita akan tutup dengan memperingati apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita dan apa yang menjadi janjinya buat kita bahwa dia akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, di tangan saudara sudah ada roti atau air anggur, roti dan air anggur yang saudara sudah siapkan untuk kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara, kita akan pegang roti yang melambangkan tubuhnya. Tubuh Yesus yang dipersembahkan, yang dikorbankan, yang bahkan dihancurkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia katakan di dalam firman-Nya bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kita akan mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ingat janji-janjinya, ingat penyertaannya, ingat bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ingat bahwa Dia juga Tuhan yang menyediakan masa depan yang luar biasa buat kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi buat roti yang melambangkan tubuh-Mu. Kami ambil bersama-sama pada hari ini untuk kami bisa makan sebagai perjamuan kudus di mejanya Tuhan. Walaupun kami terpisah Tuhan, walaupun kami berbeda tempat, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan sementara kami ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, Bapak kuduskan, sucikan roti yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah dipecahkan buat kami. Kami memakan dan kami makan dengan percaya bahwa kami menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan makan dengan hormat, cinta, dan takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan air anggur saudara. Dan dia juga katakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, mari kita akan minum air anggur yang melambangkan darah Yesus menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia menyucikan, menguduskan setiap dosa dan kesalahan kita. Dan Dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Dan itu yang akan kita ingat sampai Dia datang kedua kali. Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus. Minum dengan hormat, cinta, dan takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapak, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Buat juga prinsip yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih juga buat perjamuan kudus pada hari ini yang boleh kami ambil menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kami mau ada bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami nggak mau berjalan sendirian. Kami nggak mau berjalan mengikuti keinginan hati dan daging kami. Kami mau mengikuti isi hati dan keinginan rohnya Tuhan. Sehingga hidup kami selaras dengan rancangannya Tuhan. Sehingga masa depan kami, walaupun kami nggak bisa lihat hari ini, tapi kami percaya Tuhan sudah ada di sana. Walaupun kami nggak bisa lihat masa depan kami, apa yang akan terjadi di depan kami, namun Engkau memiliki masa depan yang baik buat kami. Terima kasih juga bahwa kami nggak tahu dengan siapa nanti kami akan berjalan, tetapi kami percaya Tuhan akan tetap berjalan bersama dengan kami, Immanuel. Dan yang terakhir Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dengan janji-janji-Mu yang akan Engkau genapi dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan apa yang sudah lewat di tahun 2024. Biar itu semua menjadi satu kenangan, pembelajaran, pengalaman yang bisa membuat kami menjadi lebih bijak. Dan waktu kami masuk di tahun 2025, Bapak tolong kami untuk kami bisa masuk di dalam keyakinan, melangkah dalam satu kepastian bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik buat kami. Walaupun kami nggak tahu bagaimana kami melewati dan menjalaninya, hikmat Tuhan akan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini mungkin ada di kota Bogor, maupun ada yang sudah berjalan keluar kota karena liburan, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman yang lain. Atau ada yang sudah masih ada di Bogor tapi menghabiskan waktu bersama, mengakhiri tahun ini dan memulai tahun yang baru bersama dengan live group dimanapun ada mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan sekali seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia penuh atas kehidupan kami. Dan kami percaya sekali lagi masa depan kami masa depan yang diberkati Tuhan. Perlindungan-Mu juga ada di atas kami semua dimanapun kami ada saat ini. Karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami tinggalkan tahun 2024 dan kami segera akan masuk di tahun 2025 dengan satu keyakinan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Dan semua saudara-saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang terimalah dimanapun saudara ada berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan serta pimpinan dan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di dalam ibadah di tahun yang baru. Amin, amin, amin.